Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih Tuhan, baik kita akan mendengarkan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Bapa di surga untuk firman-Mu pada kesempatan siang hari ini dalam ibadah raya ya Tuhan. Berkati urapan-Mu tetap turun ke atas kami sekalian ya Tuhan. Berkati kami sekalian mendengarkan firman Tuhan. Setiap kami memenuhi undangan kami ya Tuhan melalui ibadah raya kami pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, jamahlah firman Tuhan pada siang hari ini. Berkatilah hamba-Mu dalam kebatasan kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Ya, tema kita dalam Jumat 28 Januari 2022, tema kita adalah 1 Tawarid 27. Oke, saya akan ingin dulu. 1 Tawarid pasal yang ke-27. Oke, sudah mendapatkannya Bapak Ibu? Oke ya. Kita baca beberapa ayat saja. Ayatnya yang ke-32, 33 dan 34. Kita secara membaca secara berbalasan ya, berganti-gantian ya. 1, 2, 3. Saya baca di pertama. Yang mengawasi kambing domba ialah Yajis, menasehat dia seorang cerdas dan ahli kitab Yehiel bin Mahoni membantu anak-anak raja. Ayat 33. Ya, 34 ya. Yang menggantikan Ahitofel kemudian ialah Yoyada bin Benaya yang Abiatar, panglima raja ialah Yoab ya. Demikianlah sabda Yesus Kristus. Berbahagia tiap orang mendengarkan firman Allah tetap setia di dalam kehidupannya lepas pribadi. Jemaat terkasih Tuhan, adalah tema kita pada ibadah hari ini, membantu raja dengan tugas khusus. Ya, demikianlah khotbah saya mengawali firman Tuhan. Saya mau bertanya kepada jemaat yang hadir dalam ibadah melalui live streaming ini. Apakah kita dengan pekerjaan tugas khusus, misalnya tugas pemain musik, ya Bapak Ibu tahu pemain musik atau pemain band. Ada juga tugas menjadi seorang WL. Ada juga tugas yang sudah biasa kita dengar membawa firman. Setiap pendeta juga pendetanya dari luar mulu ya melayaninya. Pendeta yang kurang kurang pengalaman atau teorinya agak ini ya, melalui firman Tuhan kita pada kesempatan siang hari ini ya. Mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya silakan, untuk kita bertanya kepada kita sendiri ya, mungkin ya seperti itu ya. Oke, saya akan mulai saja untuk penjelasannya. Sistem pemerintahan yang dipakai di Indonesia adalah sistem presidensial. Artinya negara dipimpin oleh seorang presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan menjalankan
tugas presiden mengingat para menteri untuk membantu urusan pemerintahan dari pusat sampai daerah di dalam negeri maupun di luar negeri. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dikatakan sistem pemerintahan yang dijalankan dengan baik menciptakan stabilitas yang membuat keamanan negara tetap terjaga. Oleh sebab itu dibutuhkan kerjasama dari berbagai komponen yang paling terkait untuk terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Amin, Bapak Ibu. Agar roda pemerintah Israel dapat menjalankan dengan baik, Daud merancang 4 divisi yang bertugas membantu raja pertama. Divisi militer yang bertanggung jawab melayani dan menjaga raja sepanjang waktu. Ya, kita telah baca bersama-sama divisi ini lama 1 bulan penuh, kemudian diganti kelompok yang lain, kedua divisi kepala suku Israel. Mereka bertugas pemerintahan sejahteraan orang Israel di wilayah setiap suku Israel. Ketiga divisi pengatur dan mengawas harta milik raja. Mereka bertugas mengawasi dan mencatat pembendaraan yang meliputi semua kota desa di menara lumbung Israel, termasuk mengawasi para pekerja di ladang, mengawasi gudang anggur dan minyak zaitun, mengawasi ternak seperti lembu, sapi, kambing, domba, dan unta, semuanya milik raja. Pembedaraan ini bisa ditingkatkan persipetise raja dan gambaran dari berkat Tuhan. Dan raja yang perlu diingat bahwa seorang raja tidak boleh memperkaya diri dengan terdahulu. Banyak yang mengumpulkan perak dan emas. Lihat Ulangan 17 ayat 17. Keempat divisi penasihat pribadi raja, 1 Tawari 27 ayat 32 sampai 34. Mereka bertugas memberi nasihat kepada raja untuk mempertimbangkan dalam menetapkan kebijakan yang sesuai dengan hukum Tuhan. Ya, jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan jemaat divisi yang sudah ditetapkan Daud bekerja dengan satu tujuan, yaitu melayani bagi pertimbangan kerajaan Israel. Kita percaya bahwa Allah berdaulat atas semua pemerintah dan kerajaan di muka bumi. Ingat panggilan kita sebagai warga kerajaan surga sekaligus
warga negara di dunia dan menjalani hidup yang baik. 1 Petrus 2 ayat 12. Dan terus mendoakan pemerintah dan bangsa kita. Apakah Anda sudah menjalani panggilan tersebut yang kita doakan bersama-sama? Jemaat terkasih Tuhan Yesus Kristus, saya sedikit pengalaman saya mengikuti PA ya. Tadi saya mengajak bersateduh, lalu saya sedikit ya dengan sesuatu kata teman saya, bersateduh itu harus diwajibkan ya Bapak Ibu, harus namanya yang pasti sateduh itu diambil oleh membaca firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama pada kesempatan khotbah kita pada kesempatan siang hari ini. Memang saya pikir semuanya pasti ya mengalami pergumulan yang makin hari ini yang terjadi di bangsa kita ya, atau di seluruh dunia dalam COVID-19. Kita percaya bahwa melalui COVID ini kita tetap berdoakan biar COVID ini cepat segera berlalu. Kita tetap mengikuti protokol kesehatan maupun ibadah secara onsite dan online. Kita semuanya bisa beraktivitas seperti biasa maupun belum ada peraturan dari pemerintah tentang hal ibadah ya. Kita tetap percaya bahwa ibadah kita bisa diberkati oleh kehidupan kita. Setiap langkah-langkah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan kita pada kesempatan siang hari ini. Jemaat yang terkasih, memang tahun baru Imlek sebentar lagi kita akan rayakan. Harus pasti tahun baru Imlek juga kayak ingat ya oleh umat beragama ya, bukan agama Kristen, tapi saya tidak pakai agama lain ya, cuma sekalian. Saya juga bertemu dengan orang tua ya, orang tua saya di Jakarta, atau ya paling tuanya ya. Itu setiap tahun saya pergi ke Jakarta, setiap Imleknya, setiap perjalanan saya tempuh selama 1 jam untuk ke Jakarta. Saya juga pasti ya mengalami dalam perjalanan tersebut itu sangat mudah dan tidak mudah ya bagi kita. Ketika kaki kita melangkah semuanya ya, dengan perasaan saya, dengan pelayanan saya, maupun saya juga mengalami beribadah di suatu buah gereja ya, di GPA IF Hatta juga. Saya melayani juga bergumul. Saya melayani, nanti saya akan menyampaikan firman Tuhan, maupun saya dalam tanda petik ya. Semua itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, melalui firman Tuhan kita pada siang hari ini, kita dengarkan bersama-sama dalam persekutuan umat Tuhan pada kita sekalian, yang menjadi kekuatan bagi kita orang memahami pikiran, perkataan, dan perbuatan kita ya. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita bersahening terlebih dahulu. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Bapa di surga, Allah kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada kesempatan siang hari ini dalam ibadah raya. Ya Bapa tetap ada menyaksikan bahwa hidup ini adalah sebuah namanya kesempatan. Bahkan seluruh hidup kami dikokohkan oleh firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman kami yang
telah mendengarkan bersama-sama. Berkati untuk hamba-Mu yang telah menyampaikannya. Tuhan memberkati kami sekalian. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu di Gereja Kristen Cibinong. Berkati untuk BP bagian, untuk koordinator wilayah, dapat aktivis, semuanya yang terlibat di dalam pelayanan. Berkati juga majelis jemaat juga untuk pelayanan mereka ya Tuhan. Biar urapan-Mu tetap turun atas kami sekalian ya Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang sakit. Berkati Ibu Melita, Bapak Maruh Manalu, untuk berkati untuk Omat Tio Hanciao. Berkati jemaat-jemaat kami yang mengalami sakit penyakit tidak bisa disebutkan satu persatu. Melalui nama Tuhan dipermuliakan, melalui mujizat Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa negara Indonesia Tuhan. Berkati Bapak Presiden beserta wakilnya ya Tuhan. Kami rindu membawa jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan, melebihi segala akal dalam mematahkan hati dan pikiran kami Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk esok hari. Berkati untuk persekutuan doa pagi yang dilakukan secara online. Berkati untuk onsite yang diadakan setiap bulan untuk beribadah bersama-sama dengan hamba-Mu Tuhan. Setiap kami langkah kami dikokohkan oleh Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan. Kami berdoa untuk kami sekalian yang hadir dalam ibadah raya kami. Berkati jemaat-Mu yang kelemahan tubuhnya Tuhan. Berkati dalam kelemahan sakit penyakit oleh bilu Tuhan Yesus Tuhan. Biar urapan tetap memberkati kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami percaya, ya dan amin memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur untuk persekutuan pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Baik, kita akan masuk dalam sebelum akhir ibadah kita. Mungkin ada sedikit penegasan watak. Nanti secara onsite untuk diumumkan ibadah tanggal berapa untuk ibadah persekutuan doa pagi dan ibadah kategori. Ya, baik, saya akan membuka saja untuk penegasan watak ya Bapak Ibu. Dan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya kita pada kesempatan hari ini. Kami menyambut kedatangan Bapak Ibu untuk dalam ibadah berikutnya dalam bulan Februari yang akan datang. Yang pertama adalah watak pertama, persekutuan doa pagi. Persekutuan doa pagi diadakan pada 29 Januari 2022 pukul 6, dilayani oleh Bapak Surya Supita Atmaja. Anggota jemaat diundang untuk hadir dalam ambil bagian dalam persekutuan doa pagi atau persekutuan doa jemaat. Ibadah tatap muka. Ibadah tatap muka diadakan pada hari Minggu
diadakan hanya satu kali ibadah, yaitu mengikuti protokol kesehatan, menghindari penularan COVID-19. Untuk dapat mengikuti dalam ibadah tatap muka jemaat wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan cara mengisi form pendaftaran melalui yang sudah tertera di layar pada hari Senin dan Jumat. Pada hari ini terakhir pendaftaran. Dalam setiap minggunya, jemaat yang hadir dalam ibadah onsite diharapkan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kuota terbatas untuk 100 orang. Jemaat berusia 13 sampai 70 tahun. Tidak bergejala COVID. Sudah mendapat vaksin COVID-19. Jemaat penyakit penyerta komorbid disarankan mengikuti ibadah online. Menunjukkan bukti konfirmasi pendaftaran ibadah onsite. Yang belum mengikuti ketentuan protokol kesehatan tetap tatap muka diharapkan mengikuti ibadah secara online melalui YouTube. Kita berdoakan jemaat kita yang berulang tahun pada ibadah bulan ini. Yang pertama adalah kami mengucapkan Gereja Kecibinong mengucapkan selamat ulang tahun. Berita duka cita. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga Bapak Martin Segar bertempat pemakaman di TPU C Mekah. Kami ucapkan turut berduka cita, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Berikutnya, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga Bapak Tekpin pada hari Sabtu 22 Januari 2022 bertempat pemakaman di TPU Kranji. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi yang ditinggalkan. Demikianlah penegasan warta pada kesempatan siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami sampaikan melalui firman kami pada siang hari ini Tuhan. Kami bersatukan hati kami ya Tuhan untuk melaksanakan ibadah tugas dan panggilan kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami mohon kepadamu ya Tuhan untuk kami sekalian yang hadir pada melayani Tuhan secara online dan onsite. Tuhan berkati kami sekalian Bapa di surga, kita kasih tetap sampai selama-lamanya. Bapa di surga, kami mohon pada siang hari ini dan menyambut dengan berkat Tuhan. Angkatlah kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan berkati keluargamu, Tuhan berkati pelayananmu dan kesehatanmu, Tuhan berkati dalam keuangan mereka ya Tuhan. Di dalam kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa telah menerima berkat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Kita bersatu itu sejenak. Selamat hari Jumat. Tuhan memberkati kita sekalian.